Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada subbab yang ketiga terkait teorema dasar kalkulus. Nah, kita sudah selesai pada teorema dasar kalkulus yang pertama, di mana pada teorema dasar kalkulus yang pertama kita mencari nilai integral dari suatu fungsi terintegral, di mana nanti di situ hasilnya itu diperoleh berdasarkan anti turunannya. Jadi nilai fungsi anti turunannya. Selanjutnya kita sebelum memasuki teorema dasar yang kedua, teorema dasar kalkulus yang kedua, kita lihat dulu definisi berikut ini. Di sini diberikan definisi 7.3.3. Jika f terintegral Riemann pada AB, maka fungsi yang didefinisikan dengan ini f kapital Z sama dengan integral dari A ke Z, integral f dari A ke Z untuk Z elemen AB, ini dinamakan sebagai integral tak tentu dengan integral tak tentu dari f dengan base point A, base pointnya A. Dalam hal ini Z nanti di sini variabel. Kenapa jelas bahwa Z variabel? Kan dikatakan bahwa ini fungsi di sini. Fz sama dengan berarti Z-nya itu variabelnya. Sebelum kita masuk ke lanjutan atau kita memasuki teorema utamanya, teorema kalkulus kedua, di sini diberikan dulu bahwa f kapital ini itu nanti kontinu ini. Kontinu. Untuk membuktikannya kita bisa lihat pada teorema berikut, teorema 7.3.4. Jadi f kapital nanti ini kontinu. Di sini dikatakan teoremanya, integral tak tentu f yang didefinisikan oleh 3, artinya yang di atas tadi, yang ini definisinya. Secara tidak langsung dikatakan bahwa f kecilnya itu terintegral Riemann pada AB, itu kontinu pada AB ini teoremanya. Berarti jika f adalah integral tak tentu, maka f pasti kontinu, begitu bunyinya. Di sini kita akan membuktikannya dengan melihat di sini teoremanya. Katanya jika fx ini, f kecil x kurang dari sama dengan m untuk setiap x elemen AB, maka berlaku ini nanti, berlaku Lipschitz. Kalau kita mau katakan fz kurang fw itu kurang dari sama dengan m dikali z kurang w untuk setiap zw di AB. Baik, untuk buktinya sendiri di sini meskipun yang diketahui adalah f terintegral, jadi di sini kan diketahui f adalah integral tak tentu, jadi kita punya f integral tak tentu dari ini, dari f A ke Z. Apa artinya kalau seperti ini? Maka karena dia f besar ini adalah sebenarnya integral tak tentu seperti ini, dia adalah suatu integral, maka bisa dijamin bahwa f ini pasti terbatas. Sudah ada teoremanya, terbatas. Makanya bisa kita katakan ini, jika fx kurang dari sama dengan m, itu kan artinya terbatas, maka berlaku yang ini. Nah, sekarang bagaimana untuk membuktikan hal tersebut? Kita lihat buktinya di sini. Pertama, targetnya di sini kan dia mau dibuktikan Lipschitz. Artinya ini yang targetnya, ini yang dibuktikan, dan harus dijamin ada m. Sekarang keberadaan m itu sudah dijamin dengan fakta bahwa integral A ke Z f ini adalah hasil integral tak tentu, atau f besar ini adalah integral tak tentu. Berarti f kecilnya ini pasti terbatas atau ada m, sehingga m ini merupakan batasnya. Maka untuk keberadaan m ini sendiri sudah aman. Makanya di sini dikatakan jika fx itu kecil sama dengan m. Sekarang kita pertama menerapkan teorema aditif 729 untuk ZW di AB. Kita asumsikan W kecil sama dengan Z. Saya kira ini tidak terlalu bermasalah, W kecil sama dengan Z. Maka kita peroleh ini, Fz sama dengan
integral AZ F itu sama dengan integral F AW, batasnya AW ditambah dengan WZ. Ini saya kira cukup jelas juga karena kan di sini W-nya kecil sama dengan Z. W-nya kecil sama Z. Berarti kan modelnya begini. W kecil sama dengan Z, batasnya kan A. Ini berarti A. Jadinya begini. Makanya ini memenuhi. Ini memenuhi untuk teorema aditif. Jadi A Z sama dengan AW WZ. Kemudian AW itu kan menurut definisi ini itu adalah FW. Sehingga kita peroleh di sini bahwa FZ kurang FW itu sama dengan nilai integral dari W ke Z untuk fungsi F, dari fungsi F dari W ke Z dengan batas WZ. Selanjutnya kita ingat bahwa di sini kan diketahui tadi ini F-nya terbatas oleh M, berarti kita punya ini minus M kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan M untuk semua X elemen AB. Selanjutnya kita terapkan teorema 7.1.5. Kita peroleh hasil ini, teorema 7.1.5. Yakni teorema menyatakan kalau misalnya kita punya 7.1.5 itu kurang lebih begini maknanya. Kalau kita punya F yang kecil sama dengan G, maka integralnya pun demikian. Makanya di sini kita bisa dapatkan integral dari ini, integral jadi kita sebenarnya punyanya kan yang ini awalnya. Kita integralkan ini, jadi prosesnya begini. M kecil sama dengan Fx kecil sama dengan M. Kita integralkan ini dari WZ, ini juga dari WZ, ini WZ. Nah, kita pandang ini sebagai fungsi tangga. Ini juga sebagai fungsi tangga. Sebagaimana di fungsi tangga ini hasilnya nanti adalah minus M Z kurang W. Makanya dapat ini. Juga di sini M Z kurang W, fungsi tangga juga kan. Sedangkan yang ini, nah ini tadi dari sini bawa ke sini. Berarti kita bisa katakan mutlaknya ini nanti, ini mutlaknya nanti kan ya sebentar, mutlaknya nanti ini ZW ini pasti kecil sama dengan ini kan minusnya kan ini menurut sifat nilai mutlak ini. Kalau seperti ini modelnya berarti ini mutlak, kita dapatkan yang ini. Adapun FZ FW kan sama dengan ini, memang ini di atas sama, makanya diperoleh kesimpulan FZ kurang FW kecil sama dengan MZ kurang W. Saya kira cukup jelas. Jadi kita sudah membuktikan bahwa F kapital ini atau integral tak tentu ini itu Lipschitz. Gunakan teorema Lipschitz. Kalau kita punya fungsi yang Lipschitz sudah dibuktikan di kekontinuan bahwa dia pasti kontinu. Makanya kita katakan bahwa integral tak tentu itu pasti kontinu. Integral tak tentu yang didefinisikan di 3 yang ini pasti kontinu. Baik, kita akan coba melihat teorema dasar kalkulus yang kedua. Nah, di sini kita akan mendiferensialkan atau menurunkan suatu integral tak tentu atau suatu integral ya. Kalau kita katakan kita akan menurunkan suatu integral. Teoremanya berbunyi seperti ini. Teorema 7.3.5. Teorema dasar kalkulus yang kedua. Misalkan F terintegral Riemann dan misalkan F kontinu di C elemen AB, maka integral tak tentu yang didefinisikan oleh bentuk 3 itu yang ini tadi. Definisinya seperti ini. Itu terdiferensial di C atau dapat diturunkan di C dan nilainya F aksen C sama dengan F kecil C. Berarti kalau kita mau bahasa yang biasa atau apa lagi, notasi yang biasa ini mungkin D F C
variabelnya z ya, dz itu sama dengan ini nanti fc ya, mungkin seperti itu ya, atau jangan, nanti saya salah notasi. Pokoknya kurang lebih kita katakan saja turunan f kapital di c itu adalah f kecil c. Baik, kita coba lihat untuk pembuktiannya. Untuk pembuktiannya kita akan membuktikan pertama di sini adalah ini turunan. Kita memanfaatkan atau kita akan melihat turunan kanannya. Turunan kanan itu berarti untuk turunannya itu ditinjau dari ini. Kalau kita gunakannya begini, limit x menuju c, fx kurang fc, kan ini definisi turunannya. Ini x kurang c, ini c kanan itu c positif, itu yang kita tinjau. Namun kita bawa di sini pakai h. Berarti nanti itu kalau pakai h-nya di sini c kurang h sepertinya. Sepertinya seperti itu ya, c kurang h. Coba kita lihat dulu nanti. Ya, arahnya nanti ke sana. Kalau kita mau tinjau yang dari kirinya, tapi di sini kita kerjakan saja yang dari arah kanannya. Ini turunan itu kan limit juga definisinya. Nanti untuk dari kanannya caranya sama, dan kalau hasilnya sudah sama maka berarti dia pasti turunannya di c ya fc, seperti itu. Kita lihat di sini kita misalkan c yang kita kerjakan, karena kita mau tinjau dari arah ininya dari kanannya, maka kita misalkan c-nya itu elemen AB, interval tertutup, bukan tertutup nih, interval yang setengah tertutup setengah terbuka. Jadi A-nya ngikut, A-nya boleh sama dengan C tapi tidak boleh sama dengan B. Alasannya kenapa tidak boleh sama dengan B? Karena kalau sama dengan B nanti kita tidak bisa bicara limit ininya, limit kanannya. Karena kan kalau B, C sama dengan B, dari kanan kira-kira bagaimana? Padahal B batas kanannya kan untuk intervalnya. Seperti itu. Kemudian kita targetnya adalah ingin membuktikan yang ini kan, yang ini. Berarti sama saja dengan membuktikan yang ini. Berarti targetnya, jadi targetnya itu yang ini, yang di bawah, yang saya tuliskan di bawah. Yang ini. Untuk sudah epsilon besar 0, ada delta besar 0, sehingga di sini C, maaf, sini C ya, bukan 0 di sini, karena kita bicara limit kanan. Sini C, sehingga kalau x-nya besar sama dengan C, kurang dari sama dengan C tambah delta, biasanya di sini kurang dari saja sih, ini yang umum, kurang dari C tambah delta, maka berlaku bahwa implikasi sini, maka berlaku bahwa mutlak FC tambah H kurang FC per H itu kurang, kalau dikurangi FC itu mutlaknya kurang dari epsilon. Itu ini kan definisi limit dari ini. Kalau limitnya ini sama dengan FC, maka seperti ini yang terpenuhi kan. Supaya kalau nanti seperti itu, ini limit kanan karena ini batasnya cuma ini, nanti akan diperoleh yang ini gitu. Baik, kita mulai. Berarti langkah pertama ambil sebarang epsilon besar 0. Berarti kita mulai dengan di sini sebenarnya bisa diawali dengan ambil sebarang epsilon besar 0 di sini. Jadi kita awali di sini dengan diambil sebarang epsilon besar 0. Kemudian karena kita punya f continue di C, ini diketahui di soal f continue di C ini, f continue di C, maka untuk epsilon besar 0 yang diberikan terdapat, nah ini nanti deltanya, terdapat apalah ini eta epsilon besar 0, sehingga jika C kurang dari sama dengan X kurang dari C tambah eta epsilon, kita peroleh ini. Ini tidak terlalu masalah kalau kita batasi C-nya dari X-nya dari C saja. Umumnya kan di sini kita punya ini C kurang eta kurang dari sama dengan S kurang dari C tambah eta. Namun kita batasi memang C-nya, kita di sini ambilnya dari C saja, tidak masalah, kan itu sudah memenuhi kebutuhan. Dan kalaupun kita ambil C kurang eta itu bermasalah, karena ketika C-nya sama dengan A itu bermasalah. C kurang eta itu keluar dari domain.
Makanya kita buat saja supaya aman. Di sini C kurang dari sama dengan X kurang dari C tambah eta. Diperoleh ini. Saya kira di kekontinuan ini jelas seperti ini. Ini asalnya dari sini. Mutlak Fx kurang Fc kurang dari epsilon. Nah, ini mutlak seperti ini jadinya. Nah, kemudian kita ambil suatu H bilangan yang positif antara 0 dengan eta. Saya kira ini tidak ada masalah. Karena kan H itu bisa dipakai di sifat kepadatan bilangan real. Di antara dua bilangan real pasti selalu bilangan real lainnya. Antara eta dengan 0 pasti ada bilangan yang lebih besar 0 lainnya. Katakanlah di sini H. Kemudian gunakan sifat aditif. Sifat aditif teorema 729 yang mengimplikasikan bahwa F nanti itu bisa diintegralkan pada domain AC A, C tambah H juga pada C, C tambah H. Saya kira ini cukup jelas juga. Di situ kan dikatakan kalau kita punya ini di 729, kalau F-nya terintegral di AB, maka parsialnya restriksinya juga terintegral. AC ini restriksinya, AC tambah H juga restriksinya. Kemudian C tambah H juga restriksinya. Seperti itu. Jadi tadi etanya di sini kita buat etanya juga di sini, jangan sampai keluar dari B. Artinya begini, C tambah eta itu harus kecil sama dengan B, tidak boleh melewati. Kita ambil seperti itu, dan itu tidak ada masalah juga. Tidak ada masalah, boleh diambil seperti itu. Di sini kan sudah dikatakan C itu kurang dari B, makanya selalu bisa kita temukan yang seperti ini. Kita buat seperti itu supaya tidak perlu lagi menuliskan di definisi kontinuannya untuk domainnya. Kekontinuan kan aslinya begini. Kalau saya mau jelaskan, ini kontinuan kan aslinya untuk satu epsilon besar 0 ada, kalau di situ pakai eta epsilon besar 0, sehingga jika X-nya anggota domain F-nya dan kalau dia limit kanan berarti begini kontinuan kita cukup tinggal yang kanannya, tapi kalau aslinya ini 0 kurang dari X kurang dari C kurang dari delta. Namun karena kita bicara interval di sini, kita bisa potong ini, kita bisa ambil saja yang di kanannya C saja, berarti C kurang dari sama dengan X. Itu kan implikasi, tidak masalah juga seperti ini, C tambah eta, ini tadi eta juga. Seperti itu. Ini awalnya ada, tapi kita buka saja supaya menyederhanakan, dan itu tidak masalah dilakukan. Kemudian setelah kita punya ini terintegral menurut teorema 729, maka kita peroleh hasil ini. Berarti ini kan AC, berarti kan ini kalau di AC integral A ke C itu kan menurut definisi tadi FC tambah H, menurut definisi ini. Kita punya AC tambah H, sini integralnya AC tambah H, berarti kita punya FC. Terbalik ya. Ini yang FC tambah H, yang ini yang FC. Seperti itu. Sehingga dengan menggunakan ini nanti diperoleh sifat ini, C tambah H. Saya kira ini cukup jelas juga. Kalau mau dimunculkan semua awalnya, nanti itu seperti ini modelnya. Kalau kita mau munculkan sebentar, ini targetnya kita. Kalau mau dimunculkan awalnya ini, jadi kalau mau dimunculkan awalnya itu seperti ini. Integral C ini nanti yang menjadi FC tambah H, ini nanti menjadi F kapital C. Berarti FC tambah H kurang F kapital C jadinya adalah sama dengan F dari C tambah H. Dari integral dari F dari C ke C tambah H, yang ini kita peroleh. Nah, sekarang pada interval C, C tambah H, fungsi F itu kan memenuhi yang di atas tadi, yang ini yang keempat. Dia kan memenuhi ini tadi ada di sini ya, diambil sebarang epsilon. Dia memenuhi ini, maka kalau kita integralkan ini, yang ini kita integralkan dengan batas C tambah H, berarti ini dikasih begini, C tambah H, ini juga C tambah H, ini juga C
FC tambah H. Seperti itu kita integralkan semua. Nah, didapatkan yang kiri sama kanan itu fungsi tangga, maka hasilnya ini fungsi tangga kan. Nah, ini juga. Nah, sedangkan yang di tengah integral C tambah H itu kan tidak lain adalah ini, makanya dapat yang ini. Nah, selanjutnya kita bagi ketiga ruasnya, ruas kiri, kanan, dan tengahnya dengan H. Hanya tadi kan besar 0, dibagi dengan H besar 0, dapatkan bentuk ini. Sehingga jadinya apa? Jadinya nanti kita peroleh bahwa ini berlaku yang ini. Sehingga kesimpulannya kita bisa katakan bahwa untuk ini di sini H di sini ya. H di sini menuju 0. Hanya menuju 0. Di sini salah ketik ini H. Maka limit dari H menuju 0 FC tambah H kurang FC per H itu adalah FC, F kecil c. Tadi ini F kapital yang di depan. Sebentar, sepertinya ada kesalahan tadi di sini di bawah ya definisinya. Nah, di sini karena kita menggunakan H, berarti definisi limitnya tidak seperti ini harusnya. Kita kurangi semua C di sini. Ini kurang C, X kurang C, C kurang C. Di sini kurang C, berarti bentuk aslinya harusnya begini. Di sini H lebih besar dari 0. Ini kurang dari delta yang harusnya begitu. Ya, karena kan C kurang H ya. Seperti itu modelnya. C tambah. Oh iya, kita kembalikan ke definisi limit saja. Mestinya seperti ini. Tapi karena kita bicaranya limit kanan, berarti kita bisa abaikan mutlaknya. Seperti itu. Nah, targetnya ini. Tadi kesalahannya di awal. Makanya agak repot sendiri. Baik, selanjutnya kita sudah punya yang ini tadi kan, yang ini kurang dari epsilon, dan kita sudah punya deltanya yang mana? Yang eta tadi ini eta tadi didapat dari kekontinuan F kecil, berarti sudah ada itunya. Kemudian H kurang dari delta ini sudah benar, ini berdasarkan yang ini juga. Untuk semua H yang seperti ini pasti berlaku ini, makanya diperoleh limit kanan dari bentuk FC tambah H kurang FC per H itu sama dengan FC. Berarti kita sudah membuktikan bahwa untuk sisi kanannya sudah betul bahwa F kapital aksen C itu sama dengan F kecil c, tapi itu untuk sisi kanannya. Untuk sisi kirinya, artinya ini kan left hand limitnya belum diperiksa. Ini yang di sini, yang di sininya nanti yang seperti ini modelnya, limit X menuju H menuju 0 negatif. Ini yang kita belum periksa. FC tambah H kurang FC per H. Ini juga nanti akan diperoleh sama dengan F kecil c. Setelah kita peroleh nanti hasil itu yang kiri kanan, ternyata sama-sama FC hasilnya, dan sama-sama dengan metode ini kita sudah menutupi ketika C-nya berada di titik batasnya, berada di A, C-nya adalah A atau C-nya adalah B, terpenuhi. Maka kita bisa simpulkan bahwa ini berlaku. Selanjutnya, teorema 736 ini sebenarnya perumumannya saja, bukan perumuman sih, lebih ke mengambil domainnya secara keseluruhan. Tadi kan kita definisikan di sini diberikan F kecilnya itu kontinu di C elemen AB. Sekarang bagaimana kalau F-nya kontinu pada AB? Maka di sini dikatakan bahwa kalau F-nya kontinu pada AB, maka bentuk integral tak tentu F yang didefinisikan seperti ini tadi, 3 yang di atas ini mirip ini, itu terdiferensial pada AB dan nilainya adalah F kecil X. Jadi F aksen X itu sama dengan F kecil X untuk semua X elemen AB. Saya kira ini buktinya sama dengan tadi, cukup mengambil pertama X-nya elemen AB sebarang, nanti bisa dibuktikan seperti itu. Dengan teorema ini kita bisa katakan bahwa integral tak tentu F ini merupakan anti turunan dari
f kecil, atau integral tak tentu dari satu fungsi merupakan anti turunan dari fungsi tersebut. Nah, ini kalau syaratnya f kecil ini kontinu pada AB. Nah, dijelaskan seperti ini karena tidak semua integral tak tentu dari suatu fungsi itu merupakan anti turunannya. Jadi ada nanti kondisi yang diberikan sehingga itu tidak sama antara integral tak tentu dengan anti turunannya. Bisa jadi karena turunannya di situ tidak terdefinisi, atau turunannya di situ malah lain, di titik tertentu itu lain, seperti itu.